Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue lagi di kota Bandung, tepatnya di kafe Warung Pengepul Kayu di daerah Pagarsi Barat. Kali ini nggak mau penerusan dulu, mungkin kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol bareng santai dengan salah satu pegiat sejarawan di kota Cirebon. Kita akan memperkenalkan diri, mungkin nanti aku akan bahas tentang tahun depan atau nanti di akhir tahun ini kita ngebahas masalah politik. Ini antara ada budayawan, dari segi budayawan, dari segi untuk politik, sejarawan juga kita akan bahas tentang di sini. Oke, kita langsung perkenalkan aja dengan Bapak atau Om nih saya panggil ya, Om Jeremy Huang. Jangan panggil saya aja, saya kok Jeremy Huang. Oh kok? Kok aja. Jadi supaya awet muda terus, seperti Kaseto. Dia selalu dipanggil kakak. Saya ingin dipanggil kok aja. Ya. Apa kabar Pak? Baik. Ya. Sebelum kita ngebahas tentang masalah politik nih Pak, aku mau ngebahas tentang masalah kenapa sih bisa jadi adanya politik. Dulunya itu sejarah atau budaya seperti apa dulu, cerita mungkin. Iya. Jadi gini, kalau politik saya jujur aja nggak begitu mengerti, kurang begitu paham. Cuman tentang budaya itu terjadi akulturasi budaya antara budaya dari Tiongkok dengan yang di sini itu karena ada 3 jalur perdagangan. Ya, 3 jalur perdagangan yang membawa para pedagang Tiongkok bisa ke berbagai negara, berbagai benua, dan juga termasuk ke sini. 3 jalur perdagangan yang membawa pedagang dari Tiongkok menjelajah ke berbagai penjuru dunia, yaitu yang pertama jalur perdagangan Cama. Iya, itu Cama. Iya. Cama ya Pak? Iya, Cama. Cama adalah jalur perdagangan tertua di dunia melalui daratan di sebelah barat daya China. Jalur kuno ini sudah ada sejak awal abad ke-4 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, ya. Jalur perdagangan yang indah dari Sichuan lalu Yunan ke India, Myanmar dan Afghanistan. Jalur tersebut dimulai dari Pur Yunan, melintasi Yunan, Sichuan, Tibet sampai India dan Nepal. Dinamakan Cama artinya teh kuda. Teh kuda. Kenapa dinamakan teh kuda? Karena dibawakan adalah perdagangan teh memakai kuda. Oh, oke. Ya. Jadi teh kuda, ya, teh kuda. Itu berarti mulai dari Asia ya Pak? Iya, dari Asia, dari Yunan, Tibet sampai India dan Nepal itu. Nah, yang kedua jalur perdagangan sutra, dimulainya dari Chang'an di China, di sebelah timur hingga ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, Istanbul, Turki di barat. Jalur tersebut sambung menyambung dengan jalur perdagangan dari Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Barat, ke Eropa dan Afrika Utara. Nama jalur sutra diciptakan kali pertama oleh seorang ahli ilmu bumi yang berasal dari Jerman, yaitu F. von Richthofen. Jalur ini dinamakan sutra karena menjual kain sutra yang berkualitas. Karena menjualnya kain sutra dinamakan jalur sutra. Lalu ada lagi jalur keramik. Jalur perdagangan lewat laut sejak abad ke-10 sampai abad ke-15 semasa pemerintah dinasti Song dan dinasti Yuan. Jalur perdagangan ini dilakukan juga oleh Laksamana Cheng-ho ke Samudra India semasa pemerintahan Kaisar Yongle, membuat negara Tiongkok China menjadi kekuatan maritim terbesar mencapai Asia Timur. Dinamakan jalur perdagangan keramik karena jenis dagangannya itu keramik. Jadi mereka menjual keramik, dan ini juga yang digunakan oleh Laksamana Cheng-ho datang ke Nusantara maupun ke Asia. Ke Afrika. Ngebahas tentang masalah Sio nih Pak, kan 2023 ini kan tahun kelinci, udah mau di penghujung tahun nih, udah November ke Desember. Nah, di tahun depan udah mulai Sio apa sih Pak sebenarnya? Ya, tahun depan adalah Sio Naga Logam. Naga Logam. Ada logam, ada kayu, itu perbedaannya atau yang hampir sama Pak? Enggak, ada bedanya. Jadi setiap 12 tahun sekali itu akan berganti-ganti. Ya, jadi ada pertama logam dulu, terus nanti kayu, terus tanah, terus air, elemen ya Pak ya?
5 elemen, iya. Air, tanah, api, logam, tanah, kayu. Oh, kayu. Oke. Terakhir adalah kayu. Berarti Iya. 2024 itu Shio Naga logam. Shio Naga logam. Nah, ada sangkut pautan mungkin Pak dengan politik yang nanti akan pemilu nih. Iya. Iya. Gini. Februari dah. Iya. Logam. Maaf. Ya. Shio Naga ini kan naga kan suka menyemburkan api kan. Dia kalau marah menyemburkan api. Oke, benar. Ya, menyemburkan api dan bisa membakar tuh api yang dia keluarkan tuh. Dalam mitologi ya, mitologi mengeluarkan api dan api itulah yang bisa membakar keadaan sekitarnya sekelilingnya kalau dia marah. Terus naga itu seringkali menjadi simbol kejayaan. Itu kaisar-kaisar ya. Kaisar. Kaisar kan Iya. dulu pakai sih. Iya, jadi kalau kaisar itu motif pakaiannya selalu ada motif naganya. Melambangkan kejayaan, kebesaran, keagungan, itu naga. Nah, kalau perempuannya motifnya motif burung hong. Burung hong. Iya, burung hong apa? Burung hong melambangkan kecantikan, keanggunan, keindahan. Makanya pakaian-pakaian permaisuri di Tiongkok itu selalu menggambarkan burung hong di pakaiannya itu. Nah, ya, terus tahun depan seperti yang saya bilang tadi, naga selalu menyemburkan api. Iya, jadi ya mungkin itu yang harus diwaspadai, api-api yang disemburkan itu. Terus dari omongan mungkin ya Pak ya? Iya, ucapan. Ucapan. Jadi ucapan harus dijaga betul. Iya, benar. Jangan sampai ucapan itu menimbulkan amarah. Jangan sampai menimbulkan emosi. Iya. Dari ucapan juga kesakit Iya, hatian ya Pak. iya. Bisa. Jadi ucapan harus dijaga. Nah, terus mungkin tahun depan itu besi menajamkan besi. Ada sangkut pautan mungkin Pak dengan Iya. tahun depan besi. Iya. Besi. Besi menajamkan besi karena logam, Oh, iya, benar. mengandung unsur logam. Jadi besi menajamkan besi. Dan itu juga menimbulkan percikan. Besi kalau digosok sama besi kan ada percikan apinya kan. Iya, betul. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, terus yang kedua mungkin saya bilang mungkin ramalan Joyo-Boyo mungkin bisa terjadi di tahun kembali ya Pak. 2024 nanti. Seperti ramalan Pitik Jago Tarong Sakandang. Pitik Jago Tarong Sakandang, godok ijo ongkang-ongkang. Terus yang itu banjir bandang anang ngendi-ngendi, gunung cebluk dan anjarwani, dan angin peni. Kritinge ke pati-pati, marang bandita, kang oleh pati geni. Terus pancen waliki zaman, amenangi zaman edan. Ora edan, ora kumanan, sing waras pada gagas. Wong tani pada ditalen, wong tani pada ditaleni, wong dora pada hura-hura. Beja-bejane sing lali, isi beja kang eling lan wasbodo. Ratu ora nepati janji. Ratu orang nepati janji, jadi pemimpin banyak yang tidak menepati janji. Terus wong edan pada bisa dandan. Wong edan pada bisa dandan. Sing ambangkang pada bisa galang umah, gedong magrong gitu loh. Terus ini wong dagang barang sang saya laris, badane ludes, artinya inflasi. Jadi orang dagang itu hartanya juga modalnya juga ludes karena nggak bisa beli lagi gitu loh. Balik modal berarti. Nggak bisa balik modal. Tahun depan kemungkinan. Jadi wong waras lan ini terus wong dagang barang sang saya laris,
bandane ludes, wong dagang barang sang saya laris, jadi barangnya laris. Tapi dia nggak bisa beli lagi gitu loh, kan harganya terlalu mahal. Iya, inflasi yang tinggi, kemungkinan inflasi yang tinggi. Nah, terus ake pangkat lan derajat pada tingkat dan karuan sebabe gitu loh. Iya. Nah, jadi wong dagang barang sang saya laris, badannya ludes. Kenapa bisa begini, bisa inflasi? Ya tentang politik ya. Tentang politik itu ake wong janji ora ditepati. Ake wong langgar sumpah dewek gitu. Banyak janji tapi nggak bisa ditepati. Banyak orang bersumpah tapi dilanggar juga oleh dia gitu. Iya. Jadi tahun 2024 mungkin banyak oknum-oknum karena ingin dapat kekuasaan pada mengucapkan janji dan sumpah, tapi dia langgar sendiri. Yang menarik mungkin akan saling buka-bukaan kasus korupsi mungkin tahun depan pada saling membuka kasus korupsi lawan-lawannya. Karena sesuai dengan sifatnya si naga ini kan menyemburkan. Dia mau nggak suka atau nggak suka, dia akan menyemburkan sesuatu yang menguntungkan buat si naga tersebut. Iya. Benar. Iya. Terasa sih. Iya. Jadi mereka nggak bisa nepati janji, terus ya ucapannya itu benar-benar menimbulkan amarah, ya tuh. Nah, terus inilah makanya dibutuhkan figur seorang Semar di tahun 2024. Kenapa? Karena yang bisa menentamkan, menyejukkan itu Semar. Sosok Semar ya Pak? Iya. Sifatnya apa sih Pak sosok Semar ini? Semar itu orang yang benar-benar rendah hati, ngayomi. Akan ada tampil nggak sih Pak nanti di? Oh pasti ada. Ada sosok Semar yang akan muncul di tahun 2024. Yang bisa menyejukkan. Masih muda kan mungkin, atau emang seumurnya si Semar itu kan mungkin udah tua atau? Saya belum tahu pasti, tapi pasti akan muncul sosok Semar di tahun 2024 yang bisa menyejukkan, sosok karakter seperti Semar ya Pak? Seperti Semar, menyejukkan, menenteramkan, mendamaikan, menenangkan, akan muncul tahun depan. Karena tahun sekarang aja udah banyak pertikaian nih Pak. Iya. Kita besti aja temenan kayak gini udah banyak pertikaian, apalagi di politik ya Pak. Iya. Tahun depan. Iya. Dan sosok Semar ini yang akan muncul 2024. Saya yakin akan muncul sosok Semar yang bisa menenangkan, menerangkan semuanya. Berarti setelah si Semar ini muncul, mungkin akan tentram atau gimana nih Pak? Ya, akan menyejukkan, menenangkan. Iya. Akan benar-benar bisa mendamaikan. Pak, yang aku tahu nih Pak, iya. Aku kan mungkin agak sedikit ke depan ya, ngelihat ke depan. Kalau aku pribadi gini, sosok yang sekarang, yang presiden sekarang, sampai nanti ke depannya, dia akan tetap Pak. Punya feeling aku nih. Gitu. Cuma kan sama berbagai orang-orang kan pilihannya tuh berbeda-beda. Cuman aku meyakini bahwa nanti ke depannya itu akan sama dengan yang sosok yang sekarang gitu. Entah itu siapa atau keluarganya kita nggak pernah tahu gitu. Nah itu sih Pak sebenarnya. Cuman aku juga sempat diomongin gitu ya, sharing juga sama yang lain. The Last of President. Kalau itu saya belum tahu pasti. Saya nggak tahu pasti itu Pak. Ya, cuman saya yang tahu pasti bahwa akan ada muncul sosok Semar yang mendamaikan, menerangkan, menyejukkan, dan juga dibutuhkan kehadiran seorang Kresna juga. Kresna ini yang bisa melobi, yang bisa menjadi perantara itu semua. Perang Pandawa Kurawa bisa berakhir karena ada sosok Kresna. Jadi pewayangan. Iya, ya sosok Kresna. Ya, dibutuhkan juga seorang sosok Bhisma. Muncul juga nih Pak. Iya, Bhisma ini adalah cinta pada tanah air, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara. Dibutuhkan figur seorang Bhisma, seorang sosok negarawan yang tidak mengejar ambisi kursi, tidak mengejar kedudukan, tidak mengejar pangkat, tapi benar-benar bisa yang mempersatukan. Jadi
3 sosok yang akan muncul di tahun 2024 dan yang dibutuhkan di tahun 2024 yaitu pertama sosok Bisma. Oke, Bisma. Cinta tanah air, cinta bangsa. Yang kedua, sosok Kresna. Seorang diplomat ulung, seorang yang bisa mempersatukan semua komponen. Seorang Semar yang bisa ngayomi wong cilik, yang bisa melindungi wong cilik. Ya, yang bisa menenteramkan, mendamaikan. Dibutuhkan seorang Menengahkan. Semar, ya. Jadi 3 sosok ini, Bisma, Kresna, dan Semar dibutuhkan di tahun 2024 nanti. Sosoknya itu perempuan atau laki-laki? Itu kan berbeda-beda nih, iya. Pak. Ya, mungkin lebih ke sifat ya itu jatuhnya, Pak. Ya, sifat. Ya. Saya belum tahu sosoknya apa, nggak tahu, tapi akan ada muncul sosok itu. Ketiga ini, Bra. Tiga. Atau satu-satu nih, Pak. Hah? Tiga-tiganya muncul. Ya? Wow. Tiga-tiganya muncul di tahun 2024. Oke. Akan muncul. Jadi yang negarawan, Oke. Iya. Negarawan. ya. Terus yang kedua diplomat yang bisa lobby sana sini, dan yang ketiga adalah mengayomi wong cilik. Ya, ada 3 unsur nih, Pak. Iya. Diploma, ya, hubungan antar negara ya, Pak. Bukan antar negara, antar elit politik. Oke. Bisa masuk juga nggak sih, Pak, itu antar negara? Ya, bisa Politik juga. Bisa juga kan, Bisa, Pak? bisa. Terus mengayomi ya orang-orang cilik ya, Pak. Iya, iya. Karena kan sampai sekarang kan kita masih keadaannya kurang ya, Pak. Iya. Makan sehari cukup juga alhamdulillah. Iya. Jadi curhat. Ya, jadi dibutuhkan itu, gitu loh. Dibutuhkan figur-figur itu. Nah, dibutuhkan dan diharapkan bisa muncul. Dan saya yakin akan muncul 3 tokoh itu. Sesuai dengan periode zaman. 3 tokoh itu di antara ketiga calon ini kita nggak tahu, mungkin di luar calon tersebut juga ada mungkin ya. Mungkin. Kita kan nggak pernah tahu ya, Pak. Iya. Tiba-tiba di bulan Februari ini terpilih si A itu, tapi beberapa bulan kemudian terjadi gejolak politik, muncullah si sosok ini. Mungkin seperti itu kali, Pak. 3 sosok ini tidak harus menjadi pemimpin, Ya. tetapi 3 sosok ini adalah pendamping dari pemimpin. Oke, dari obrolan yang sudah kami bahas mungkin agak sedikit berat ya untuk dieksploitasi untuk ke otak kita masuk masing-masing. Nah, mungkin kok ada sedikit saran mungkin atau untuk kedepannya masukan mungkin tentang masalah politik lah, tentang masalah budaya mungkin, sejarawan seperti itu. Kok. Oh ya, tadi ada yang saya lupa lagi bahwa sesuai dengan ramalan Joyoboyo, banjir bandang, Iya, banjir bandang. terus gunung meletus, Ya. ya toh, terus ya longsor, terus angin. Karena elemen di Desember ini air nih, Pak. Iya banjir bandang itu, ya Iya. kan, longsor, banjir bandang, benar. longsor, terus gempa, ya toh, ya Masih mungkin gempa. juga mungkin di beberapa tempat ada yang tsunami, mungkin ada yang tsunami mungkin. Nah, untuk menghadapi itu semuanya, kesatu, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Nah, Memohon pertolongan Tuhan. Yang kedua, taburlah kebaikan. Ketika kita menabur kebaikan, bencana itu tidak bisa kena ke kita. Gitu ya. Jadi terhindarkan dari bencana. betul. Ya. Kalau orang baik pasti akan terhindar dari bencana, karena ada yang menolong. Bikinlah monumen-monumen yang tidak bisa dihancurkan, yang tidak bisa dirusak. Itu apa? Berbuatlah kebaikan. Dengan berbuat kebaikan, kita sama dengan membangun monumen yang abadi, yang akan diingat oleh orang dan dikenal orang. Gitu. Apa artinya kedudukan tinggi apabila orang mencela? Wah, itu tuh jahat. Tetapi kalau kita mau berbagi, memiliki belas kasihan sama orang lain, membantu orang lain, pasti akan dikenal. Betul. Ya. Dan saya bilang harus doa, banyak doa, ya. Banyak doa, mendekatkan diri Daripada kepada Tuhan, iya, berbuat baik juga ya, Iya, Pak ya. iya. Kok thank you banget udah Iya, hadir di makasih. sini Iya. di acaranya Story Traveler Iya, bercerita. makasih Thank you, banyak. Kok. Mungkin Iya. kapan-kapan
kita akan sharing lagi Iya. mengenai politik. Ya, seperti siap ini. nuhun. Sami-sami, Nuhun. Koko. Iya. Terima kasih banyak udah mampir juga di sini. Oke, terima kasih.